Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Baik, selamat pagi, Shalom Gema GKPI. Shalom. Baru kedengaran nasi ini, sama nasi doang nih. Bagaimana Shalom Gema GKPI? Shalom. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita saat teduh sejenak. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah lagu, yaitu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim.
untuk memimpin kami dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama anak-anak muda di Gema GKPI. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami juga tahu ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami ada berbagai macam perubahan yang bisa terus terjadi setiap saat. Entah perubahan yang baik ataupun juga perubahan yang tidak menyenangkan buat kami. Baik itu mungkin kondisi di dalam keluarga kami, mungkin orang tua kami yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, ataupun juga di dalam relasi antara papa dan mama kami. Tetapi ya Tuhan, kiranya Engkau yang tolong. Engkau yang sediakan jalan keluar untuk keluarga kami bisa terus terpelihara. Dan kalau ada relasi yang kurang baik antara papa dan mama kami, ataupun kami dengan orang tua kami, kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang mau mengasihi, hati yang mau mengampuni, hati yang mau saling mengerti, dan sabar satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk studi setiap kami, khususnya kami sudah kembali memasuki tahun ajaran yang baru, baik kami yang SMP maupun yang SMA. Biarlah Tuhan yang berikan kepada kami kesehatan yang baik, karena sekarang sudah mulai pembelajaran tatap muka 100%, sehingga dengan tubuh yang sehat kami bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Dan Kau juga tolong kami punya motivasi yang benar di dalam menjalani studi kami. Kami belajar bukan hanya untuk mengejar nilai, tetapi kami belajar karena kami ingin dibentuk pola pikirnya, pemahamannya, sikap hatinya, karakternya, sehingga nantinya ketika kami lulus dan kami bekerja, kami menjadi orang-orang yang di satu sisi kami profesional, kami sungguh-sungguh, tapi juga kami mau berkarya bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Koko dan Cici kami yang sedang memasuki masa-masa persiapan untuk kuliah di bulan Agustus ataupun September nanti. Terima kasih untuk hasil studi yang telah kami dapatkan. Kiranya kami bisa belajar lebih sungguh-sungguh lagi, lebih bertanggung jawab lagi, dan kalau mungkin mulai Agustus atau September nanti, kami yang kuliah akan kembali juga tatap muka 100%. Mohon Tuhan juga yang jaga kesehatan kami, baik kami yang belajar maupun juga yang mengajar, agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, dan kami bisa menimba ilmu untuk masa depan kami. Kami juga berdoa untuk Koko Cici kami yang sedang bekerja, berikan mereka juga semangat, sukacita dalam bekerja. Kalau mereka ada yang bosan dan jenuh, Tuhan berikan semangat. Kalau mungkin ada yang sedang mempertimbangkan atau pindah kerja, Tuhan yang berikan hikmat dan kepekaan kepada mereka, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik. Apakah tetap bekerja di tempat yang lama, ataukah pindah ke tempat yang baru, ataukah berwirausaha. Tuhan berikan hikmat dan kepekaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih untuk setiap Tuhan yang memelihara gereja kami sampai saat ini. Biarlah Tuhan juga yang berkenan untuk terus memakai GKPI, termasuk orang-orang yang terlibat di dalam pelayanannya, baik itu pendeta, hamba Tuhan, majelis, baik itu penatua maupun juga diaken, termasuk juga pengurus-pengurus di berbagai komisi, baik sekolah minggu, Gema, Pasutri, komisi wanita, usia indah, maupun juga di kebaktian umum. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang sucikan hati dan pikiran mereka, sehingga motivasi pelayanan mereka hanyalah untuk memuliakan dan mengasihi Tuhan. Kalau mereka juga harus sambil bekerja, Tuhan berikan juga pertolongan agar bisa menyeimbangkan antara maksimal dalam pelayanan dan juga pekerjaan dan juga di dalam keluarga. Kami juga berdoa untuk setiap program kerja yang dilakukan agar sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan pertumbuhan rohani jemaat. Saat ini kami berdoa secara khusus ya Tuhan, kalau tanggal 30 dan 31 Juli nanti, kami akan mengadakan retreat Gema. Biarlah Tuhan yang berkenan atas rencana ini. Tuhan yang berkenan memberkati dan memakainya, sehingga kami bisa semakin erat mengenal satu sama lain. Dan kami juga diisi, dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga kami menjadi generasi yang fearless, kami yang tidak takut menghadapi berbagai permasalahan, pergumulan, yang memang bisa kami hadapi sewaktu-waktu. Berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang melayani, baik panitia, maupun juga penata layar, dan juga pembicara, Tuhan sucikan dan kuduskan mereka,
berkati setiap persiapan mereka, Tuhan juga yang cukupkan dana yang dibutuhkan, dan Tuhan berkati juga tempat yang kami pakai, agar menjadi tempat yang kondusif untuk kami beribadah dan bersekutu. Biarlah kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan yang singkirkan, Tuhan yang usir, dan Tuhan yang bertahta di dalam tempat retreat nantinya. Inilah doa kami ya Bapa, berdoa juga untuk setiap kami, para jemaat, biarlah Tuhan juga yang memberikan hati yang rindu untuk bisa mengikuti retreat ini bersama-sama pada tanggal 30 sampai 31 Juli nanti. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pertumbuhan ekonomi di bangsa negara kami yang sudah semakin membaik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga Engkau membimbing pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tetapi kami juga berdoa kalau ada setidaknya 4 provinsi di Indonesia yang mengalami kesulitan dan kemiskinan, baik itu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Bila Tuhan yang menolong, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah, untuk memikirkan dan memajukan perekonomian di sana. Engkau yang tolong agar para pejabat, baik pemerintah pusat maupun daerah, tidak korupsi, tidak mementingkan diri, tetapi memikirkan kepentingan rakyat banyak, sehingga berangsur-angsur perekonomian di beberapa provinsi tadi bisa semakin hari semakin membaik. Inilah doa kami ya Bapa. Kami juga berdoa kalau sudah ada kebijakan baru mengenai penggunaan bahan bakar, baik itu Pertalite maupun juga penggunaan tabung LPG ukuran kecil, agar digunakan ataupun dikonsumsi oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Kiranya ini adalah kebijakan yang baik, sehingga untuk orang-orang yang sudah mampu, mereka memikirkan untuk bertanggung jawab juga dalam memenuhi kebutuhan mereka, dan sehingga bahan bakar subsidi benar-benar untuk kelompok orang yang memang sedang membutuhkan. Inilah doa kami ya Bapa, kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kembali kami menyerahkan ibadah Jumat pada hari ini, agar Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Abraham atas pembawaan doa syafaat pada pagi hari ini. Baik teman-teman, mari kita sambung pujian kita pada hari ini dengan sebuah lagu, yaitu Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidup.
teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan fruit of spirits atau buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus yaitu kebaikan yang akan dibawa oleh saudari Sharon Angela. Teman-teman, sebelum kita mulai dalam firman Tuhan, mari kita lebih dalam lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Ku Percaya Janjimu. Sungguh besar setiamu,
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, pakailah, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan yang akan mendengarkan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat untuk setiap kami. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, teman-teman semuanya. Ketika berbicara mengenai kemurahan, apa yang terlintas di benak teman-teman semuanya tentang kemurahan? Ramah. Kemurahan itu, ya betul tadi, ramah, tidak menganggap dirinya sendiri lebih baik, tidak mengharapkan imbalan atau bantuan yang diberikan, selalu merasa bersyukur dan puas atas apa yang diberikan. Tidak pernah tidak pernah putus asa dalam menggapai impian dan selalu membantu orang lain, teman-teman. Kemurahan dalam bahasa Yunani-nya memiliki akar kata Christotes dan memiliki bahasa Inggrisnya, dan arti kata bahasa Inggrisnya adalah kindness. Dan di dalam Perjanjian Baru, kemurahan ini tercatat sebanyak 10 kali, 6 kali ditujukan untuk Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah ialah Allah yang pemurah, tapi seringkali kita menyepelekan kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Kita membuat Allah yang maha pemurah ini terlihat sebagai Allah yang murahan. Seperti contoh, kita tahu ya teman-teman, kalau kita mengakui dosa kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuninya. Tapi kadang kalau kita bilang, aku salah Tuhan, itu betul teman-teman, tapi ketika kata-kata itu kita ucapkan dengan tidak sungguh-sungguh, dengan tidak hati-hati, dengan menyatakan bahwa kita benar-benar salah, itu salah ya teman-teman. Nah, selanjutnya 4 kali kata kemurahan ini ditujukan untuk kita, orang-orang percaya. Nah, tanda seseorang yang memiliki kemurahan. Yang pertama adalah kepekaan. Seperti yang saya sudah katakan pada 3 minggu yang lalu tentang sukacita, bahwa dalam buah roh ini memiliki saling mengikat ya satu dengan yang lain. Jadi dari kasih Allah itu berdampak kita menjadi sukacita, dan sukacita ini berdampak kita untuk menjadi habis sukacita apa? Damai sejahtera, dan dari damai sejahtera membuat kita menjadi sabar, dan dari sabar ini membuat kita jadi memiliki kemurahan atau kepekaan ini ya. Murah hati atau berbuat baik ini merupakan tidak hanya tentang materi teman-teman, tapi kemurahan ini atau kepekaan ini adalah suatu tindakan ketika kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, ketika kita berbuat sesuatu hal yang berbeda dari dunia ini, pasti kita akan memberikan kesan kepada orang lain di sekeliling kita. Dan ketika seseorang yang di sekeliling kita memiliki kemurahan dan memiliki kepekaan ini, menjadi benturan dengan orang-orang yang tidak memiliki kemurahan hati. Nah, teman-teman, orang percaya yang hidup di dalam kemurahan ini berusaha untuk tidak mempersulit orang lain. Dan jika seorang yang memiliki kemurahan ini dipersulit,
oleh orang lain, dia akan tersenyum. Dan karena memang hidup di dunia ini banyak sekali yang mengkhianatinya, teman-teman. Dalam suatu hubungan kita sesama di sini juga pasti memiliki satu atau dua teman yang pasti dekat dengan kita. Ketika kita dekat dengan teman kita ini, pasti kita tidak akan mengecewakan teman kita. Kita pasti akan, kalau teman kita sedih, pasti kita akan menanyakan kenapa sedih. Kita akan mengetahui situasi teman kita karena kita dekat dengan teman kita. Nah, karena itu kehidupan sebagai orang Kristen ini perlu memiliki dasar yang kuat agar memancarkan kemurahan ini. Lalu yang kedua adalah memiliki nilai sosial yang tinggi. Tadi dari murah hati ini dimulai dari kepekaan, lalu juga memiliki nilai sosial yang tinggi dan yang terpuji. Nilai sosial yang tinggi ini bukan hanya berbicara untuk melayani orang saja, tapi kita mewujud nyatakan dalam melayani semua orang dalam kehidupan kita. Seperti contoh, orang yang seharusnya bisa hidup dengan tenang, tetapi memilih untuk membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Seperti contoh, ini adalah seseorang, beliau adalah Anna Avanti. Beliau merupakan seorang desainer kebaya ternama di Indonesia. Beliau ini membantu anak-anak yang memiliki penyakit sumbing dan lain-lain sebagainya untuk diberikan biaya penanganan operasi. Beliau bersama dengan Panti Kasih membantu anak-anak yang mengalami disabilitas. Tadi kira-kira sudah lebih dari 1.000 pasien yang Ibu Ana bantu dalam operasinya. Lalu Ibu Ana ini desainer terkenal tadi, dia membantu anak-anak dan juga beliau bukan merupakan seorang percaya Tuhan. Nah, tapi teman-teman, mereka bukan berarti ketika kita hidup dalam kebenaran, semua orang akan suka sama kita. Bukan berarti kalau kita hidupnya benar, kita bisa agar semua orang suka sama kita. Tapi ada aja, pasti orang yang nggak suka sama kita. Nah, teman-teman, jadi nilai sosial yang tinggi ini harus dimiliki oleh setiap kita orang Kristen dan memberikan dukungan dalam suatu pekerjaan Allah. Lalu yang terakhir ini tidak menjadi batu sandungan. Orang yang memiliki kemurahan hati ini tidak mau dirinya menjadi batu sandungan. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi dampak, setidaknya jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tapi mereka yang benar, mereka yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka tidak mau menjadi batu sandungan. Nah, ketika kita berbuat baik tadi ya, pasti ada aja yang gak suka sama kita. Kristus pun juga mengalami hal yang demikian, teman-teman. Nah, karena itu, marilah kita melihara sikap yang murah hati dan menjadikan sikap murah hati ini salah satu yang penting, sama seperti pohon yang dikenal dari dalam buahnya, dan kita pun sebagai anak-anak Allah yang memiliki buah, yaitu buah-buah roh, kemurahan ini perlu kita pelihara. Karena itu kita mau peduli dengan orang lain, kita mau bersahabat dengan orang lain, dan kita harus menunjukkan sikap hidup yang benar, dan sudah seharusnya kita melakukan sikap ini. Karena dengan berbuat demikian, kita dapat memuliakan nama Allah dan kekristenan dapat dikenal oleh banyak orang, teman-teman. Seperti dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, karena itu, selama masih diberi kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lakukanlah kehendak Allah, teman-teman, selagi kita masih diberikan kesempatan. Kita perlu ingat juga bahwa kehidupan Kristen ini bukanlah memikirkan apa yang menjadi keuntungan yang kita dapatkan, tetapi memang berbuat murah hati ini
merupakan hal yang cukup berat ya teman-teman. Saya pun juga masih banyak belajar untuk bersikap murah hati. Maka dari itu, mari teman-teman kita belajar untuk hidup bermurah hati di tengah dunia yang egois dan individualisme. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan. Terima kasih untuk Saudari Sharon Angela atas pembawaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang bertema Buah Roh Kudus yang kelima, yaitu kemurahan. Baik teman-teman, ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, boleh ditampilkan. Baik, teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Mitra ini, nomor rekeningnya sudah ada tertera di sini. Lalu bisa juga teman-teman mentransfer melalui e-wallet yang sudah ada di sini, yaitu Sakuku, Dana, GoPay, Link Aja, ShopeePay, dan OVO. Teman-teman di sini nggak bisa dapat cashback ya dari ShopeePay, Link Aja, dan juga GoPay. Terus selanjutnya, nah ini dia video. Baik teman-teman, gimana? Nah, itu video kita ambil pas retret tahun 2019. Jadi kita udah nggak melakukan retret setelah 3 tahun, dan pada tahun ini kita akan kembali retret kita, yaitu bertemakan Fearless yang dilakukan tanggal 30 sampai 31 Juli 2022. Lokasinya di Wisma Pangestu, Sukabumi. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti, silakan daftar langsung, ada registration link-nya di brosurnya, atau nanti setelah ibadah akan dibuka pendaftaran di depan langsung, dan juga ada kontak person-nya. Kontak person ada 2 orang. Lalu price list-nya untuk siswi SMP SMA 50.000, untuk yang kuliah 100.000, dan yang kerja 150.000. Oke teman-teman, sudah jelas? Kalau sudah jelas, boleh lanjut lagi. Oke, seperti tidak ada lagi, sekarang waktunya kita menyambut anak-anak kelas 7 yang baru yang duduk di sebelah kiri. Tepuk tangan. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Ya. Kita kenalan dulu. Yang di depan namanya siapa? Marcel. Say halo to Marcel. Halo Marcel. Yang belakang? Siapa? Nami. Oh, Nami. Halo Nami. Say hello to Nami. Lalu yang di belakangnya Marcel itu? Kenat. Oke, halo Kenat. Yang pakai masker merah, coloknya. Ya. John, wih. Halo John. Sebelahnya John? Theo. Leo. Oh, Leo. Oke, halo Leo. Ya, jadi ini anak kelas 7 yang baru kemarin masuk di Anugerah. Ya, teman-teman kelas 7 mungkin bisa seterusnya ikut Gema ya. Ikut Gema terus, lalu kalau mau ikut retret silakan ikut retret. Soalnya kita di retret tuh seru-seru. Ada games, ada khotbah, ada sesi-sesi yang seru deh pokoknya deh. Kalau begitu teman-teman udah boleh duduk ya. Boleh duduk. Oke. Ibadah kita selesai sampai di sini. Saya minta Pak Abraham untuk tutup dengan doa.
Oh ya, teman-teman buat yang hadir di ruangan, kalau mau memberikan persembahan langsung juga bisa ya. Jadi nggak perlu teman-teman scan QR. Teman-teman sini kan hadir di tempat, kalau mau memberikan persembahan bisa. Nanti di luar ada ininya ya, kotak tempat persembahannya. Oke teman-teman, kita akan menutup persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hingga siang hari ini. Dan biar seperti firman-Mu telah mengatakan, agar kami menjadi orang-orang yang murah hati, sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan hati Tuhan. Sehingga kami belajar untuk peka dan peduli kepada sesama kami. Baik itu mereka yang seiman dengan kami, atau bahkan yang tidak seiman dengan kami. Sehingga melalui kami, kemurahan hati Allah bisa dilihat, bisa dialami oleh mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami akan kembali kepada tempat tujuan kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk bersama teduh. Sampai jumpa di gema berikutnya. Sebelum kita meninggalkan ruangan, kita mau dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Yang di Zoom jangan leave dulu. Buat kalau ada pengurus yang online di Zoom bisa nanti tolong screenshot. Buat teman-teman yang datang di tempat ruangan, silakan maju ke depan, kita mau foto bareng. Oke, teman-teman, kita maju dulu sebentar yuk, kita untuk foto-foto bersama. Oh ya teman-teman, sebelum meninggalkan tempat ini, di depan jangan lupa ada konsumsi ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang mau sesi foto dulu. Ayo. Oh ada ini, ada fade ya di Zoom ya. Oh oke. Nanti fade yang screenshot ya, buat yang di Zoom. Oke, silakan teman-teman siapkan formasinya. Formasi menyerang 4-4-2. Pabe nggak ikutan? Oh, iya. Pabe ikutan. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, thank you teman-teman semua. Silakan ngobrol-ngobrol. Di luar sudah ada konsumsi, silakan dinikmati. Buat teman-teman yang mau ngasih persembahan bisa kasih di luar. Dan buat teman-teman yang mau daftar sekarang untuk rental gemanya bisa sama Ko Kevin ya. Oh di depan. Ya silakan ada meja pendaftaran di depan. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri di sana. Sekalian konsumsi juga, sekalian persembahan juga, sekalian ngobrol-ngobrol juga. Silakan ya teman-teman. Buat teman-teman yang di Zoom, terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Ya selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.